Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Muhammad Arifin. Saya dari kelas Kimia B dengan NIM 120700404. Berikut saya akan menjelaskan mengenai golongan 13. Selamat menyaksikan. Pada golongan 13 ini kita ketahui ada beberapa unsur gitu. Dimulai dari boron, terus dilanjut dengan aluminium, terus gallium, indium, thallium, terus ini dia nihonium yang terbaru. Dari unsur-unsur berikut ini saya akan menjelaskan dimulai dari boron. Kita ketahui bahwa sejarah dari boron itu sendiri ketika digunakan oleh kebudayaan kuno selama ribuan tahun, di mana boron pertama kali diisolasi sebagian pada tahun 1808 oleh kimiawan Prancis, yakni Joseph Gasluak dan I.J. Terendi secara terpisah, dan oleh ini Sherhompy gitu di London juga. Di sini udah ada ya, yang mana 4 profesor ini yang menemukan boron itu sendiri. Kita ketahui bahwa boron ini memiliki sifat gitu. Sifatnya tuh yang pertama memiliki simbol B, terus memiliki fasa padat, terus berat jenis sebesar 2,34 gram cm kubik, terus volume atomnya sebesar 4,6 cm kubik per mol, titik lelehnya sebesar 2349 Kelvin, titik didihnya 420 Kelvin. Kalor peleburnya sebesar 50,2 kJ per mol, terus kalor penguapnya sebesar 480 kJ per mol, kapasitas panasnya sebesar 11,087 Joule mol Kelvin, yang mana ini memiliki sifat yang sangat luar biasa sekali gitu pada boron. Dan itu juga boron ini banyak salah satu banyak sekali digunakan gitu. Dan dapat dibuat dengan apa sih boron ini dibuat? Boron ini dapat dibuat dengan cara ini ya, ada reaksi fusi gitu. Di mana ini secara alami boron itu dihasilkan dari reaksi fusi nuklir di dalam bintang dan tabrakan sinar kosmik. Namun boron juga dapat disintesis dengan cara mereduksi senyawa B2O3 dengan magnesium sesuai reaksi. Ya, yang mana kita ketahui kalau dalam reaksinya tuh B2O3 direaksikan dengan 3 magnesium menjadi 2B ditambah 3 MgO gitu. Ini merupakan hasil untuk membuat boron. Dan itu juga kita ketahui bahwa boron ini memiliki banyak manfaatnya gitu. Salah satunya mengenai pengendalian nuklir dengan menyerap neutron, di mana boron ini sangat hebat sekali untuk menyerap ini ya, neutron gitu. Yang mana neutron ini merupakan bahan dari nuklir juga. Yang mana boron dicampurkan dengan baja atau direaksikan dengan karbon, titanium atau zirconium digunakan dalam batang kendali untuk reaktor nuklir, yang mana hal tersebut dapat memudahkan itu dan menjaga dari reaktor nuklir itu sendiri. Terus saya itu juga bahwa boron juga digunakan untuk pembuatan keramik, yang mana boron ini zat apa sih yang digunakan untuk buat keramik, yakni B2O3 gitu, yang digunakan dalam pembuatan kaca dan keramik. Selain itu juga ternyata boron juga digunakan sebagai bahan obat-obatan nih. Bahan obat-obatan di sini sebagai antiseptik, yang mana boron ini digunakan gitu kalau misalkan ada yang terkena luka bakar gitu, di mana zatnya tuh karena ada yang bisa membuat agar tidak terlalu apa-apa gitu pada luka bakar tersebut. Lanjut, selain ke boron juga kita akan melanjutkan ke berikutnya, yakni aluminium Al, yang mana aluminium Al ini merupakan unsur yang sangat luar biasa sekali gitu pada golongan 13. Kita ketahui bahwa sejarah dari logam dengan warna perak ini ya, sesuai dengan warna background yang saya gunakan di sini warna perak gitu.
yang mana nama ini berasal dari nama Latin untuk tawas ya, alumen, yang berarti garam pahit. Pada akhir tahun 1700-an, aluminium oksida diketahui mengandung logam, tetapi itu mengalahkan semua upaya untuk mengekstraksinya. Lalu ditemukan juga oleh Hamdi Davi telah menggunakan arus listrik untuk mengekstraksi natrium dan kalium dari apa yang disebut bumi itu oksida, tetapi metodenya tidak melepaskan aluminium dengan cara yang sama. Orang pertama yang produksinya adalah Hans Christian ya di sini, Christian Ørsted di Copenhagen, Denmark pada tahun 1825. Dan dia melakukannya dengan memanaskan aluminium klorida dengan potasium. Nah, itu yang menemukan aluminium pertama gitu ya. Nah, itu juga kita ketahui bahwa potasium memiliki sifat yang sangat luar biasa sekali, yakni memiliki sifat padat, ya fasenya padat, terus kepadatan 2,7, titik leburnya 933,4 Kelvin, terus titik didihnya 2792,1 Kelvin. Nah gitu. Dan itu juga aluminium ini dengan digunakan gitu ya, bukan digunakan, banyak sekali digunakannya, sehingga kita harus mengetahui nih bagaimana sih cara membuat aluminium gitu. Cara pembuatan aluminium ini ada prosesnya gitu, ada mulai ke proses Bayer gitu, yang mana proses Bayer merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Dan itu juga ada proses Herowood gitu, Herowood, yang mana proses ini merupakan peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Itu merupakan salah satu cara gitu untuk membuat aluminium. Itu juga selain kita harus mengetahui cara pembuatannya, tentunya kita harus mengetahui juga manfaat apa sih, kegunaan yang bisa digunakan oleh aluminium. Banyak sekali kegunaannya, namun saya akan menyebutkan sedikit saja penggunaan dari aluminium itu. Aluminium ini banyak digunakan yang pertama pada tawas ya, dengan rumus nyawanya KaSO4 pangkat 2 12H2O, di mana digunakan untuk mendapatkan kotoran, digunakan untuk mengendapkan, bukan mendapatkan ya, mengendapkan kotoran pada penjernih air. Saya di sini hanya mengetes aja, takutnya teman-teman kurang fokus ya. Di sini mengendapkan gitu, bukan mendapatkan. Dan itu juga penggunaan dari aluminium ini pada zeoloid ya, dengan rumus nyawanya Na2O, Al2, O3, 2SiO2, yang mana digunakan untuk melunakkan air sada gitu. Nah, ini merupakan salah satu kegunaan dari aluminium. Dan itu juga ada unsur berikutnya yang tak kalah menarik sekali, yakni gallium. Yang mana gallium ini sangat luar biasa sekali ya. Pada sejarahnya juga gallium berasal, kalau kita lihat dari bahasanya ya, bahwa gallium itu berasal dari bahasa Latin Gallia, berarti dari Prancis ya, dan juga dari bahasa Latin gallus yang berarti lekod, yakni ayam jantan. Nah, sebenarnya pada tahun 1871 Mendeleev telah memprediksi gitu keberadaan gallium. Hanya saja dia menyebutkan sebagai ekaluminium gitu, barulah ditemukan gitu secara spektroskopik oleh Pecod du Bois-Boudin pada tahun 1875, yang mana pada tahun yang sama berhasil mengambil logam ini secara elektrolisis dari solusi hidroksida di KOH. Perlu diketahui juga bahwa gallium adalah logam yang dapat meleleh di tangan. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu pada gallium. Dan itu juga kita harus mengetahui nih sifat dari gallium itu sendiri. Di sini dengan simbolnya Ga gitu, konfigurasi elektronnya di sini bisa dilihat oleh teman-teman gitu, bahwa 1s dan seterusnya. Terus
golongannya juga golongan 3A ya pada 13 tahun sekarang, periodenya 4, kategori unsurnya logam, nomor atom 31, massa atom 69,723, titik leburnya 29,78 derajat Celcius, titik didihnya 2403 derajat Celcius, massa jenisnya 5,93 gram sentimeter kubik. Bentuknya padatan, warnanya abu-abu, keperakannya sesuai dengan background yang saya gunakan di sini juga warna abu gitu. Menandakan bahwa ini tuh merupakan gallium. Kita harus ketahui juga ya cara memperoleh gallium. Banyak sekali, bukan banyak sekali sih, dari beberapa yang saya baca gitu untuk mendapatkan gallium sendiri itu diantaranya dengan cara hasil dari proses pembuatan aluminium ya, hasil dari proses pembuatan aluminium, di mana proses pembuatan aluminium ini sendiri yang sangat digunakan gitu. Dengan cara proses pembuatan tersebut tentunya aluminium bisa didapatkan gitu. Selanjutnya dengan cara elektrolisis elektroda merkuri ya, yang mana elektrolisis elektroda merkuri ini salah satu cara gitu untuk mendapatkan aluminium gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga harus menjelaskan bagaimana sih kegunaan dari aluminium ini sendiri. Banyak sekali kegunaan yang digunakan gitu di aluminium. Bukan aluminium, ya salah. Gallium. Ya. Ini merupakan gallium, di mana gallium ini dapat digunakan untuk membuat sirkuit microwave dan infrared ya dalam elektrolit gitu. Yang mana dalam elektrolit, dalam barang-barang elektro gitu. Yang mana hal tersebut itu sangat diperlukan gitu gallium ini sebagai barang gitu yang digunakan. Selain itu juga digunakan dalam semikonduktor. Nah, gitu. Itu merupakan kegunaan dari gallium. Nah, selain tadi ini gallium, kita juga harus tahu gitu, ada yang disebut dengan indium dengan simbolnya IN ya. Yang mana indium ini pada tahun 1863 kimiawan ya Jerman Ferdinand Richard dan Hieronymus Theodor Richter menguji biji dari pertambangan di sekitar Freiburg, Saxon. Mereka melarutkan mineral pirit, ason pirit, galena, dan saflerit dalam asam klorida, serta mendistilasi seng klorida mentah Page yang merupakan seorang penderita buta warna. Nah, itu merupakan penemu ya. Ini nah, Ferdinand Rich dan menemukan penemunya, itu ada sejarah singkatnya dalam proses menemukannya gitu, di mana mengangkat Richter sebagai asistennya untuk mendeteksi warna garis spektrum. Selanjutnya kita untuk sifat gitu dari indium. Yang pertama adalah simbolnya simbol dengan golongannya, dan golongan 3A, golongan 13 juga, warnanya putih keperakan sesuai dengan background-nya, walaupun saya di sini menggunakan garis kuning gitu untuk pembeda dengan unsur sebelumnya. Terus ada massa atom juga, massa atomnya sebesar 114,82, bentuknya padat, titik lelehnya 156,6 derajat Celcius atau 429,8 Kelvin, titik didihnya 2070 derajat Celcius atau 2343 Kelvin. Dengan elektronnya 49, protonnya 49, neutronnya 66, dengan elektron ininya ya 2, 8, 18, 18, 3, konfigurasi elektronnya juga bisa dilihat gitu di sini. Terus massa jenisnya ketika sudah 20 derajat Celcius besar 7,31 gram sentimeter kubik. Tentunya kita harus mengetahui juga cara pembuatan dari indium ini sendiri. Indium ini sendiri diproduksi gitu dari pemurnian seng gitu. Yang mana indium ini suatu yang sangat luar biasa sekali gitu. Karena kelimpahannya juga gitu. Cuman tentunya dari kelimpahan indium juga kita harus mengetahui bagaimana sih cara
penggunaannya gitu. Penggunaan dari indium ini sendiri. Berdasarkan yang saya baca gitu dalam sebuah jurnal bahwa penggunaan indium pembuatan indium ini sendiri sangatlah luar biasa gitu, di mana indium tidak memiliki mineral atau biji dengan konsentrasi unsur yang tinggi secara komersial. Ini indium diekstraksi sebagai produk sampingan dari pemurnian seng gitu. Indium juga diekstraksi dari besi, timbal, dan biji tembaga. Keterbatasan deposit mineral indium dan adanya fakta bahwa indium banyak dalam deposit sulfida, timbal, timah, tembaga besi, dan terutama seng membuat produksi seng dan timbal menjadi sumber utama indium. Itu cara pembuatan indium. Selanjutnya kegunaannya. Kita ketahui bahwa kegunaan indium juga banyak sekali gitu digunakannya. Salah satunya pada tahun 1924 indium ditemukan memiliki sifat yang berharga gitu, yang menstabilkan logam non besi. Selain itu juga kalau yang dalam saya sini sebutkan bahwa indium digunakan untuk membuat komponen elektronik lainnya kayak termistor dan fotokonduktor, di mana alat ini juga merupakan suatu yang sangat luar biasa sekali gitu dalam penggunaannya indium. Selanjutnya ke unsur berikutnya, yakni talium atau Ti. Kita ketahui bahwa talium ini merupakan bentuk yang murni gitu. Talium tersedia di kerak bumi ya, di mana merupakan logam putih kebiruan. Ini merupakan logam putih kebiruan, walaupun saya di sini karena agak sulit mencari yang berwarna kebiruan tadi itu, ya udah menggunakan warna yang ada aja pada tabel ini. Yang mana talium merupakan unsur tidak berwarna dan tidak berbau ya. Sebenarnya tidak berwarna juga gitu, cuma ditemukannya agak kebiruan. Dalam bentuknya yang murni, talium adalah logam yang sangat lembut, bisa dipotong dengan pisau pada suhu kamar. Talium mudah teroksidasi pada kotak gitu, lama dengan udara dan menghasilkan lapisan oksida terbentuk pada talium. Oleh karena itu, untuk menghindari pembentukan oksida ini, talium disimpan dalam minyak. Nah, itu juga kita harus mengetahui nih. Oh iya, kita juga harus tahu karena di sini telah disebutkan juga ya, penemu dari talium ini sendiri adalah Crookes dengan nama aslinya Sir William Crookes pada tahun 1806, di mana Crookes memperoleh lumpur tersisa dan produksi asam sulfat itu H2SO4 setelah membuang semua selenium dari lumpur lalu diperiksa dengan alat yang dikenal sebagai spektroskop untuk mencari tanda-tanda tellurium. Dari pengamatan garis spektrum kuning yang dihasilkan oleh tellurium, ia juga mengamati garis hijau yang terang belum pernah dilihat sebelumnya. Crookes menamai unsur baru yang diproduksi dari garis hijau dengan nama talium. Seperti itulah sejarah dari talium ini sendiri. Terus kita selain tadi mengetahui di sejarahnya, kita juga harus mengetahui nih sifat dari talium ini sendiri. Talium ini sendiri memiliki simbol Ti golongan 3A ya, kalau sekarang 13, periodenya 6, kategori unsur, logam miskin gitu ya. Nomor atomnya 81, massa atomnya 204,3833. Konfigurasi elektronnya bisa dilihat di sini ya. Titik leburnya 573 Kelvin, titik didihnya sebesar 1746 Kelvin, massa jenisnya 11,85 gram cm kubik, bentuknya padatan, warnanya putih keperakan, bilangan oksidasi 3, 2, dan 1 ya. Itu merupakan sifat dari talium ini sendiri. Sebenarnya banyak sekali sifat dari talium, cuman yang secara umum adalah seperti ini. Kita telah mengetahui sifatnya, sejarah tentu kita harus tak lengkap gitu kalau kita nggak tahu cara memproduksi dari talium ini sendiri. Kita ketahui bahwa cara memperoleh talium ini banyak sekali ya. Di sini dengan cara memproduksi pada asam belerang ya, dengan pembakaran piret, dan juga pada peleburan timbal dan biji besi. Walaupun logam talium agak melimpah pada kulit bumi, pada taksiran konsentrasi 0,7 mg per kilo, kebanyakan pada gabungan mineral potasium pada tanah liat, tanah, dan granit. Sumber utama talium ditemukan pada tembaga, timbal, seng, dan biji sulfida lainnya. Sumber lain juga bahwa talium ini ditemukan pada pirit besi yang mengandung jejak talium ya. Dasar lautan juga menjadi sumber lain untuk menemukan talium ini.
Seperti itu cara pembuat taliumnya dengan produksi asam belerang, di mana produksi asam belerang ini dengan pembakaran ya, produksi asam belerang lalu dibakar dengan period, dengan proses lainnya akan menghasilkan dari talium ini sendiri. Selanjutnya kita telah mengetahui sejarahnya, sifatnya, cara pembuatannya, tentunya biar kita menggambar gitu, tergambarkan bagaimana si talium sendiri, kita harus mengetahui kegunaan dari talium sendiri. Di mana kegunaan zat ini, talium ini sendiri ya, di sini kalau itu digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium. Di mana kegunaan ini gitu ya, selenium itu sangat luar biasa sekali. Dan itu juga digunakan pada radioaktif ya, telium strip 203, waktu paruh 73 jam, digunakan untuk kegunaan diagnosa pada pengobatan inti. Itu merupakan salah satu kegunaan gitu. Sebenarnya masih banyak sekali kegunaan dari talium. Selanjutnya sudah kegunaan. Ya, kita tahu talium udah, terus indium udah, gallium udah, aluminium udah, boron udah. Selanjutnya unsur yang berikutnya adalah nihonium. Sebenarnya nihonium ini merupakan unsur terbaru gitu. Terbaru yang sebelumnya tidak masuk IUPAC karena spektrumnya belum bisa belum mencapai titik yang pas gitu dalam ketentuan untuk unsur itu sendiri. Dimana kalau melihat dari sejarahnya gitu, nihonium adalah unsur kimia sintetik dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang NH dan nomor atom 113. Dahulu namanya adalah ununtrium. Lalu diganti jadi nihonium, pertama kali dilaporkan telah dibuat gitu. Bukan dirubah ya, dibuat pada tahun 2003 oleh Joint Institute for Nuclear Research di Rusia pada tahun 2014 oleh tim ilmuwan Jepang juga direkan. Terus pada bulan Desember 2015, lalu Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional IUPAC dan Persatuan Fisika Murni dan Terapan Internasional IUPAP mengakui unsur tersebut dan memberikan prioritas penemuan tersebut kepada RIKEN. Pada bulan November 2016, IUPAC menerbitkan sebuah deklarasi yang mendefinisikan namanya sebagai nihonium. Nama itu berasal dari nama Jepang yang umum. Jepang, itu Nihon. Pada tanggal 28 November 2016, namanya diresmikan. Nah, kita juga telah mengetahui sejarah dari nihonium dengan simbol NH. Tentunya kita harus mengetahui sifat dari nihonium gitu pada tabel periodik. Dengan nomor atom 113, golongannya 13, blok P, terus periodenya 7, kategori unsur radioaktif, AR286, konfigurasi elektronnya bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Terus memiliki fasa padat, titik leburnya 700 Kelvin, titik didihnya 1430 Kelvin, kepadatan 16 gram per centimeter kubik, kalor peleburannya 7,61 kJ per mol. Itu merupakan sifat dari nihonium. Tentunya nihonium itu bisa dibuat dengan cara apa sih? Berdasarkan waktu penemuan awal gitu ya, bahwa nihonium itu dengan menggunakan dibuat menggunakan Raikens Linear Acceleration Faculty dan pemisah ion garis di Wako ya. Mana itu merupakan penemuan pertama dan pembuatannya juga ya. Di mana isotop yang dihasilkan adalah dihasilkan oleh nihonium itu sebesar 278. Yang mana kalau kita ketahui ya dulu tuh belum resmi gitu, tapi akhirnya diresmikan gitu. Terus apa sih kegunaan dari nihonium ini sendiri? Nah, kalau kegunaannya kita belum bisa menemukan gitu ya, karena ini merupakan unsur baru juga dan termasuk sintetik gitu, di golongan 13, jadi belum mengetahui gitu secara lebih lanjut. Mungkin demikian penjelasan dan presentasi saya mengenai golongan 13. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Segala kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu berasal dari diri saya pribadi. Saya Sadi Muhammad Arifin, memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.